Audio Jungle. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Bapak-bapak Kades dan Ibu, ada satu orang yang telah hadir di ruangan konferensi teater 1 di Universitas Tanjung Pura dalam acara Kades Masuk Desa. Kades masuk kampus, salah. Tidak ada ya, Kades masuk kampus. Nah, bapak-bapak bosan masuk desa ya, jadi mau masuk kampus sebagai mahasiswa. Senang Pak? Happy Pak? Alhamdulillah. Nah ini siang Pak, setelah makan siang biasanya ada tiup-tiupan angin di mata, ingin tidur. Tapi tadi saya udah pesan kopi dan teh untuk Bapak Ibu sambil menikmati ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Ratna Herawati Ningsih. Saya dosen di Fakultas Kehutanan Untan, juga mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Untan. Nah, kebetulan saya juga mengajar mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Kehutanan ya. Jadi nomor HP ya itu kadang-kadang ada belakangnya itu ya. Oke. Oke, nanti sebelum acara berakhir akan saya kasihkan HP. Nah, saya sebagai dosen Untan sudah sejak tahun 93. Jadi sudah 30 tahun saya mengabdi kepada Untan, mengabdi kepada ya bangsa untuk mendidik mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Kebetulan salah satunya ini mahasiswa saya, Ari Wijaya Eshud ya. Jadi beliau kader di LPPM dari Fakultas Kehutanan Untan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, kita harus punya yel-yel supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Ya, oke. Nah, belum. Kalau Mempawah ini Kuburaya aja. Kabupaten Mempawah ya Pak. Nah, saya belum nanya ini, apakah audiens ini berasal dari 4 kabupaten atau hanya 2? 4 ya, bergabung 4. Jadi Kabupaten Landak mana? Ada? Oke, 1, 5, 10 ya. Kemudian Kabupaten Mempawah. Harus 10 nih. 4, 5, 6, 8, 9, satu lagi. Oh, masih makan. Kabupaten Bengkayang. 4, 5, 7, 8, 2 lagi. Nah, Kabupaten Kuburaya. Ya, tidak ramai dah, hanya 7. Nah, harusnya 40 ya, mewakili 10-10 dari tiap kabupaten. Oke, semangat Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bapak-bapaknya harus 2 kali, ibunya 1. Kita punya yel-yel seperti ini. Kades masuk kampus? Yes. Kepala desa? Oke. Bisa? Tapi harus semangat. Kalau saya tadi kurang semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Kades masuk kampus? Yes. Kurang. Oke. Katanya agak kurang ditekan gitu. Gimana ya ditekan tuh? Maksudnya kalimatnya ditekan gitu. Kades masuk kampus? Yes. Kepala desa? Oke. Gitu ya Pak. Jadi tidak ada per kabupatennya Pak. Jadi semuanya Kades masuk kampus. Mudah-mudahan happy ya sebagai mahasiswa 1 hari ini saja. Baik. Saya mendapat bagian untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan dan optimalisasi potensi desa dan wawasan bisnis. Nah, di sini saya tentunya sebagai dosen ketemu dengan Pak Kades, Bu Kades, tidak menggurui. Ya Pak, Bapak Ibu mungkin ada usianya yang lebih dari saya, mungkin pengalamannya lebih banyak, seperti itu.
Jadi saya tidak menggurui, tetapi kami sharing pengetahuan. Jadi kami dari akademisi itu menangnya teori Pak, tapi prakteknya Bapak Ibu ini yang lebih berpengalaman di lapangan. Nah, coba saya tanya, Bapak namanya siapa? Kusnadi. Nadi dari Kabupaten? Tanya apa Pak? Desa Sepanga. Desa Sepangah. Sudah berapa tahun jadi Kades? Belum 1 tahun, Bu. 1 tahun ya. Jadi ada yang sudah 2 kali periode Kades terpilih di sini? Silakan tunjuk tangan. Masya Allah udah pengalaman. Ada lagi Bapak? Ya itu 1, 2, 3, 4. Nah jadi sudah tahun kedua berarti sudah masuk ke 5 tahun atau 6 tahun Pak jadi Kades? 6 tahun jalan masuk ke 7. Jadi sudah hampir 7 tahun jadi Kades. Berarti saya menang dong. Saya udah 30 tahun jadi dosen. Ya. Kira-kira berapa usia saya Pak? Tahu? 17 tahun. Ya, saya kelahiran tahun 68. Ada yang sama dengan usia saya? 68 Pak, udah tua saya Pak. Anak saya 3 Pak. Alhamdulillah semuanya kuliah di Untan dan semuanya dokter. Alhamdulillah. Ya itu. Ya, ya. Jadi alhamdulillah ibunya ngajar di Untan, anaknya kuliah di sini dan juga menjadi alumni dari Untan. Ya senang ya Pak ya. Alhamdulillah Untan sudah lebih maju sekarang ya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 bahwa jangan dikhawatirkan lagi, jangan diragukan lagi. Untan itu sudah mendunia gitu ya. Nah, alhamdulillah tahun ini kita akan menjadi tuan rumah KKN Kebangsaan. Kebetulan mitra kita nanti Kabupaten Landa. Ada dari Landa Bapak? Sorry, Bengkayang, maaf. Kabupaten Bengkayang, maaf saya salah sebut. Kabupaten Bengkayang nanti ada di 4 kecamatan. Kita udah berkoordinasi dengan Bupati untuk ada mahasiswa kami nanti yang KKN di sana ya seluruh Indonesia. Alhamdulillah ada 72 universitas sebagai peserta ya. Mohon doanya Bapak dan Ibu mudah-mudahan sukses acara kita di Kalimantan Barat ini. Ya amin, mohon doanya. Baik, kita lanjut ke sini. Slide berikutnya. Nah, di sini dasar hukum pembangunan kawasan pedesaan. Jadi Bapak Ibu yang bertugas menjadi Pak Kades, Bu Kades tentunya ingin desanya itu maju, ya Pak ya. Nah, melewati program-program kerja yang ada di desa, itu kita inginnya membangun desa. Nah, jadi kalau saya bertugas di Untan ya saya harus membuat Untan menjadi lebih maju. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya jabatan lebih dari 1 kali, nah tentunya sudah mendapatkan hasil, begitu ya. Kalau 1 periode mungkin memang belum nampak ya Pak ya. Nah, belum kelihatan gitu ya. Nah, Bapak boleh lanjut untuk periode kedua. Nah, itu baru ya melaksanakan program kerja itu lebih berkala begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tahun 2014. Bagaimana desa membangun dan membangun desa. Nah, kira-kira kalimat ini membangun desa dan desa membangun sama enggak Pak ya? Sama? Kita mic tadi 1 Bapak untuk supaya ada interaksi saya dengan mahasiswa saya sekarang ya Pak ya. Bapak-bapak ini dan Ibu ini sekarang mahasiswa saya. Kebetulan kita sudah ujian akhir dan mahasiswa kami itu libur Pak. Jadi kampusnya sepi. Nah kebetulan ada acara Kades masuk desa, ya bapak-bapak inilah mahasiswa kami begitu. Jadi hobinya dosen itu mengajar. Kalau disuruh ngajar 1 jam kurang, maunya 2 jam. Nah jadi cuma takutnya bosan. Nah tadi bapak kan udah punya punya jabatan sebagai desa. Nah kira-kira menjabat sebagai kades. Kira-kira pengertian desa membangun dengan membangun desa ini sama atau tidak? Beda. Beda. Bedanya di mana Pak? Kalau desa membangun gimana artinya? Kalau desa membangun itu prioritasnya untuk ke kemasyarakatan. Desa membangun. Nah, kalau membangun desa? Iya, kalau membangun desa itu ya memanfaatkan daripada
yang dimiliki oleh desa. Membangun desa. Nah, ini masyarakatnya yang harus terlibat ya Pak. Masyarakatnya ikut terlibat, bukan hanya Pak Kades. Pak Kadesnya itu sebagai pimpinan, pimpronya di desa. Sebagai pengambil kebijakan bagaimana desa itu membangun dan membangun desa. Jadi desa itu harus maju dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jangan begitu saja. Ada hidupnya seperti itu, ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang berasal dari desa, kemudian dia kuliah di Untan, tiap bulan pulang, aduh, kampungku tak bisa maju nih. Tiap hari begini saja. Nah, seperti itu. Nah, ya, tapi nanti kembalikan kepada mahasiswanya. Kalau kamu selesai balik ke desa, membangun desa. Nah, seperti itu kan? Mahasiswa ini sebagian dari masyarakat desa, dia pulang ke kampung setelah sarjana membangun desa. Nah, itu. Setuju enggak, Pak? Setuju. Karena kita harapkan generasi muda yang mereka mempunyai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, ilmunya secara teori di kampus dipraktekkan di desa. Jadi membangun desa. Seperti itu ya Pak ya? Oke. Kalau setuju desa membangun ya, desanya kita harap bisa berkembang, maju dan membangun ya. Seperti itu. Itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, nanti ada lagi itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, ini tentang penataan ruang. Di mana amanat penataan ruang itu di kawasan pedesaan. Mengapa mesti membangun secara nasional itu harus dari desa? Karena sebagai masyarakat penduduk kita itu tinggalnya di pedesaan. Ya Pak. Jadi kalau masyarakat desa bosan tinggal di desa, dia mau ke kota, namanya urbanisasi. Ya kan? Nah, jangan semuanya mau pindah ke kota. Akibatnya seperti Jakarta, lebih ramai penduduk dari desa. Nah, kelihatan sepi Jakarta kapan? Saat Lebaran. Pulang kampung semua tuh. Ya Pak. Nah, minggu depan akan ada lagi tuh kalau Lebaran Haji. Libur cuti bersamanya mulai Rabu, Kamis. Wah, itu lama sekali. Mungkin bisa pulang lagi itu ke kampungnya. Itu urbanisasi. Nah, jadi kawasan pedesaan itu harus dibangun. Penataan ruangannya tuh harus ada. Nah, bagaimana penataan ruang itu harus didasarkan kepada kemampuan desanya, potensi desanya. Ya kan? Nah, itu dia di Undang-Undang Nomor 25. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masih undang-undang nih, banyak sekali slide sebelum selesai. Sasaran prioritas nasional dalam RPJMN. Apa itu singkatan RPJMN? Bisa Pak? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Setuju Pak? Setuju ya. Nah, ini pengurangan dari 5.000 desa tertinggal dan penambahan 2.000 desa mandiri dan pembangunan 40 kawasan pedesaan. Nah, jadi desa tertinggal itu gimana ciri-cirinya? Kasihan kan kalau desa itu tertinggal. Ya. Nah, itu kalau bisa dikurangi menjadi desa mandiri, artinya desa itu sudah bisa swadaya, sudah bisa membangun dirinya sendiri, tidak mengandalkan dari luar desanya. Tapi awalnya dia juga tertinggal. Nah, jadi ini dari sasaran prioritas nasional, pedesaan lagi itu menjadi sasaran. Ya. Nah, sehingga tadi udah disampaikan oleh Direktur DJPK, ya. Pak siapa tadi? Tahu? Lupa ya, yang tadi beri kata sambutan. Pak Arianto. Ya. Nah, jadi menyampaikan banyak itu uang negara yang dititipkan ke desa. Benar ya Bapak, Ibu? Nah, harus kita manfaatkan untuk membangun desa. Desa yang tertinggal menjadi mandiri. Ya. Mandiri nanti berpindah menjadi desa unggul. Nah, mau enggak Bapak Ibu? Nah, ini ada Ibu satu lagi ya. Dari mana Ibu? Hah?
Mempawah ya, Mempawah. Jadi kadesnya ada 2, yang lainnya Bapak Kades ya. Nah, jadi jangan sampai desa bapak-bapak atau ibu ini yang dipimpinnya sudah masuk ke periode kedua masih dalam kategori desa tertinggal. Iya apa enggak, Pak? Tidak lagi kan? Tidak. Mana tadi mic-nya? Tidak, Pak ya? Nah, jadi harus menjadi desa sekarang Desa maju, Bu. desa Sesuai dengan maju. Bayangkan udah lebih dari mandiri, alhamdulillah. Nah, itu, ah? Oh, terbalik. Oh, maju dulu baru mandiri. Oh. Oh, 5 kriteria ya. Tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Oh, berarti masih di bawah 1 lagi nih. Step ke-4 ya. Nah, desa maju. Nah, jadi kapan target Bapak ini untuk desanya menjadi desa mandiri? Kapan, Pak? Kita melihat ini, Bu, masalah desa mandiri dengan desa maju. Kita melihat kriteria kemajuan sebuah desa. Itu, tapi rencananya tahun depan kita akan mengajukan di IDM desa itu akan mandiri. Ya. Oke, jadi kita tunggu beberapa tahun kemudian desa mana tadi, Pak? Saya Desa Jambu Tembawang, Jambu Kecamatan Tembawang, Air Besar, Kabupaten Landa. Di Kabupaten Landa menjadi desa mandiri ya. Itu yang tahap yang paling tinggi ya. Nah, sekarang masih desa maju. Ya. Nah, kita berharap semuanya yang ada di Kalbar tidak ada lagi dengan kriteria desa tertinggal. Ya kan? Nah, ini target dari Gubernur Kalimantan Barat untuk meningkatkan prioritas nasional ini. Karena negara udah mengeluarkan banyak uang, Pak, untuk membangun desa. Karena begini, kalau desa tidak dimajukan ya, nah semuanya nanti eksodus ke kota ya. Jadi masyarakat desa harus dibangun, harus dikembangkan lewat rencana pembangunan jangka menengah. Nah, menengah itu berapa tahun, Pak? 5 tahun. Ya, 5 tahun itu target. Cukup lama sebenarnya. Jangka pendek 1 tahun mungkin belum kelihatan ya kemajuan itu. Baik. Nah, ini kalau lihat dari PP 43 tahun 2014 dengan PP 47 tahun 2015 bahwa pemenuhan target alternatif dari RPJMN 2015-2019 itu seperti menekan ketimpangan pembangunan wilayah, menekan urbanisasi dan menciptakan lapangan kerja dan pelaksanaan di luar target RPJMN. Nah, jadi tadi udah saya jelaskan mengurangi, menekan urbanisasi. Tadi kan ada kata-kata menekan kan, ditekan gitu ya. Nah, maksudnya mengurangi. Nah, jadi kita menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar kawasan desa kita, ya Pak ya, supaya betah, tidak keluar dari kampungnya gitu ya Pak. Banyak Pak pekerjaan-pekerjaan. Nah, itulah yang menjadi nanti bagaimana wawasan untuk ke arah bisnis yang Bapak Kades dan Ibu Kades kelola sebagai pimpinan desa ya. Baik. Nah, nawacita ketiga bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, dari pinggiran maksudnya itu dari pedesaan. Itu nawacita. Nah, jadi jangan sampai target ini belum tercapai ya. Nah, kita usahakan. Nah, Bapak Ibu, kita harapkan sebagai Kades, Bu Kades bisa bekerja sama membantu memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan begitu, Pak? Nah, begitu katanya. Hidup NKRI! Hidup! Nah, gitu loh. Oke ya, slide berikutnya. Nah, pengertian dari pembangunan kawasan pedesaan di sini adalah bahwa kawasan pedesaan itu mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman desa, pelayanan jasa ekonomi. Nah, jadi ini pengertian ini kegiatan utamanya pertanian. Benar enggak, Pak? Ya, karena begini, di kota tuh kita enggak ada ketemu sawah, enggak ada perkebunan ya di kota. Yang ada mall ya Pak, gedung kata Bapak.
Nah, Bapak dari mana? Sungai Ambawang, Teluk Bakung. Nah, di desa Bapak pertaniannya apa saja yang maju? Kalau desa saya itu pertanian itu tidak ada yang bisa dihitung. Karena daerah saya luasnya 5 kali dari Pontianak ini. 55.000 hektar. Cuman kami, karena banyak ada kawasan hutan. Jadi yang di sana rawa kering itu saja saya catat di sini dari hampir 45%. Rawa kering ya, kawasan hutan yang rawa kering. Kemudian hutan kerangas ada Pak? Kerangas itu ciri-cirinya tanahnya berpasir putih. Tidak banyak. Tidak banyak. Saya itu 55.000 hektar. Rawa belukar itu kurang lebih 4.000 per 5.000 hektar. Hutan rawa sekunder itu ada 25.000 hektar, 45%. Hutan tanaman 2% lebih. Pemukiman 0,74% sedikit. Sedikit. Ya. Kebun sawit ini 20%. Pertambangan 0,21%. Pertanian lahan kering 3.000 hektar 8,24%. Ya, itu berhutan atau tidak berhutan? Itu campur itu. Campur ya. Jadi kalau di Ambawang itu memang sudah terbuka lahan hutan. Iya, kebun campuran saya 12,22%. Kebun sawit. Campur Campur. petani lah. Oke. Semak belukar masih ada 0,15%. Lahan terbuka ini saya banyak 3,11%. 3,11. Oke, terima kasih Pak. Yang saya mau sampaikan juga, kami sulitnya di sana karena banyaknya lahan HP yang buat kami juga agak terhambat untuk pembangunan Bu ya. Memang kami tahun ini kemarin dari maju sekarang sudah mandiri, sudah dapat motor lah kita. Nah, dikasih Pak Gubernur. Motor plat merah Pak? Belum platnya belum kami. Plat merah? Masih mungkin merah nanti baru dapat berapa bulan. Yang kami ini Bu, kami ada kejadian yang kena di situ lahan HP, tapi lahan HP itu kan sudah masuk ke konsesi perusahaan-perusahaan. Jadi kami di sana kesulitannya mempergunakan lahan yang masuk HP itu terutama untuk pembangunan desa sendiri. Termasuk galian C-nya kami untuk pembangunan di situ agak sulit. Karena kami baru-baru ini, pas besok lah 1 bulan, kami ada eksa yang diambil oleh Gaku. Yang kami buka itu 0,5 hektar untuk pembangunan, bangun desa, bangun jalan desa, pakai DD, terus untuk gereja sama jalan kampung. Tapi oleh ada laporan katanya bahwa itu tidak boleh. Sampai sekarang saya punya operator satu, alatnya satu digabung bawah jembatan itu. Saya pikir ini saja agak tertarik dari mana kami ini bisa bergerak. Iya, soalnya dalam hal ini kami di sisi lain kami dipaksakan harus membangun desa ini, tapi di sisi lain kami dibenturkan dengan aturan-aturan. Kecuali kami ekonomi seperti apa. Saya juga memang saya untuk kehutanan ini berapa item kehutanan yang masuk di desa saya tidak peduli Bu. Karena percuma saya juga untuk melakukan ini. Toh saya pun dapat batunya juga. Ini saya Jumat ada AMDAL apa segala saya terserah kalian saja. Jangan begitu Pak, tetap semangat Pak. Tidak bisa semua juga karena barang ini aturan boleh dilakukan untuk kami harus membangun desa kami, tapi ada aturan sifatnya harus memaksakan kami berhadapan dengan hukum. Seperti ini kan kami boleh katakan tidak ini juga. Saya kalau memang tidak perintah bupati saya di sini saya tidak ikut tadi Bu. Oh gitu Bapak jangan pesimis ya. Sudah berapa tahun Bapak menjabat atau saya berapa? baru 3 tahun. Baru 3 tahun berarti saya, baru 1 periode ya Pak. 1 periode. Saya juga balik kampung. Saya sebenarnya banyak bolak-balik Jakarta di sini. Saya sebenarnya juga balik kampung Bu. Oh balik kampung. Saya lebih banyak di Jakarta ya Pak. Ya kemarin saya menyelesaikan S2 saya. Semasa ini saya tidak bisa mengejar administrasi lain, saya hanya bisa mengejar administrasi kependudukan. Sumber alam ini saya masih mau melihat seperti apa kita masuk. Tapi kependudukan, administrasi lain itu yang kami kejar. Ya. Saya balik kampung juga seperti yang Ibu bilang. Ya, oke ya. Terima Bapak kasih. sudah S2, alhamdulillah. Ya. Namanya siapa Pak? Rita Dihales. Pak Rita. Namanya nama perempuan. Rita Dihales, Rita Dihales, SHMK.
MKN ya. Alhamdulillah ya sudah S2 yang tadi saya katakan seorang sarjana balik kampung. Balik Nah, Bapak kampung. ini membantu membereskan administrasi Administrasi dulu. desa ya. Jadi setiap desa itu harus punya database. Dan dia harus membooming. Jadi kalau kita buka Google Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang ya. Kalau Ibu mau lihat di situ ada orang yang jual rebung itu, Ya. yang ada gunung. Nah, itu Mhm. wilayah saya. Oh Di iya. sananya Danau Lain. Danau Saya di Lain. sini. Oh Bapak di Ah, pas di gunung itu ya, Ya. sebelah bawah. ada Saya tepuk tangan buat Bapak Ritales ya. Semangat Bapak, jangan sampai pesimis. Ada solusinya Pak. Saya suka belanja itu Pak ke Bukit itu. Beli rebung karena saya biasa mitra kerja, saya penelitian di PT Antam yang ada di Tayat. Jadi saya setahun 2 kali ke sana penelitian di daerah apa itu tambang bauksit ya. Nah itu. Jadi kami sebagai dosen harus mempunyai tridharma, perguruan tinggi pertama mengajar, kedua meneliti, ketiga mengabdi kepada masyarakat. Nah nanti kami boleh bermitra kepada Bapak Kades dan Bu Kades ini untuk tempat kami nanti melaksanakan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Artinya kami di kampus mempunyai teori, nanti akan mengaplikasikan, mengalihkan teknologi kepada masyarakat desa. Banyak Pak. Nah kalau saya boleh sebutkan daerah Bapak banyak berhutan rawa. Bisa melakukan budidaya madu kelulut. Bisa. Sekarang udah diminati Pak madu kelulut itu. Bisa untuk orang diet, bisa untuk beberapa penyakit. Kayak saya kan diet nih. Suka minum madu kalau saya Pak. Nah itu banyak Pak potensi. Jangan khawatir Pak. Bapak baru 1 periode. Sudah punya itikat baik membantu administrasi negara atau di desa Bapak mempunyai database. Karena database ini sangat penting Bapak Dirbu. Mana tahu nanti BUMDesnya harus bergerak dan kita digitalisasi secara nasional bahkan mendunia. Langsung di searching dari dunia di mana itu terkenal budidaya kelulut yang bagus di sana Teluk Bakung. Dan pengolahan rebung yang ada di sana kan bisa dikeringkan Pak. Nah bisa itu segala semua jamur-jamur yang ada di hutan itu bisa dikeringkan. Nah cuma memang kita di sini belum ada link untuk pemasaran mungkin ya. Nah itu yang kita harus kuat. Bisa kita sama dengan daerah luar yang di Jawa itu bagaimana kita mempunyai oleh-oleh ciri khas dari daerah Bapak. Seperti itu Pak. Itu perekonomian sudah bagus juga di sana. Ya Pak ya jangan pesimis. Tetap optimis ya memajukan desa. Baik. Nah jadi sumber daya alam itu bukan semata-mata membuat desa itu menjadi maju dan dikenal. Tadi udah disampaikan disinggung oleh Bapak Wakil Rektor 1 bahwa kita ini pun bisa memotivasi masyarakat untuk menjadi maju. Ya, kita lihat rata-rata pendidikan masyarakat desa itu kan paling tamat kebanyakan SD SMP ya Pak ya. Nah, kebetulan Pak Kadesnya S2 itu, mantap. Nah, kalau ada aturan Pak Kades itu harus S1, mungkin ada yang beberapa ini terdelete ya Pak ya. Nah, tapi itulah pendidikan tinggi itu sangat penting. Nanti kita memotivasi masyarakat untuk bagaimana mempunyai pola pikir yang sama-sama bisa membangun desa ya. Nah, jadi di sini Kementerian Lembaga Pendidikan pemerintahan daerah provinsi daerah, kabupaten atau kota, nah ini bisa mempunyai mitra itu adalah di desa ya. Nah, di sini pembangunan kawasan pedesaan itu sangat penting bagaimana desa itu secara merata, secara global yang ada di daerah Kalimantan Barat ini harus bisa sama-sama membangun demi kemajuan Kalimantan Barat. Setuju enggak Bapak dan Ibu? Setuju ya. Ini ngomong-ngomong sambil diminum kopinya Bapak. Jangan ngantuk. Belum nyampe. Halo, kopinya mana nih? Masih dibuat katanya. Airnya masih dimasak Pak. Silakan lanjut slide berikutnya. Mana slide berikutnya? Oke, di sini. Nah, ada 4 kegiatan prioritas Kementerian Desa, Kemendes itu bahwa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi itu ada 4. Pertama, Prukades, produk unggulan kawasan pedesaan. Nah, yang kedua adalah BUMDesa atau Badan Usaha
milik desa. Nah, yang ketiga raga desa atau sarana olahraga desa. Nah, yang keempat embung desa. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ini apakah keempat-empatnya ada program ini di daerah Bapak? Oh, ada. Saya ini nanya yang di depan aja, yang di tengah belum. Nanti yang di tengah malah ngantuk. Gimana Pak? Bapak dari mana? Dari desa Sengkubang. Sengkubang, Bukan kepala desa sih, Bu. bukan kepala desa. Bapak sekdes, Bukan, saya perencanaan. perencanaan. Kepala desanya kemana Pak? Kepala desa lagi nemankan anaknya wisuda. Oh, di mana? Di IAIN. Di IN sini. Iya. Oh, tadi saya lihat ada yang wisuda. Dia numpang foto di situ ya, bukan di Untan ya. Di IN ya. Jadi kira-kira Bapak tahu enggak di desa Bapak nih ada 4 program ini? Atau hanya salah satu? Kalau di desa kami sih mungkin hanya satu, Bu, yang raga desa aja yang ada. Raga desa saja, BUM Kalau desa BUMDes enggak ada. belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh, ini perlu dicatat karena rata-rata BUM desa ini ada ya, merata ya. Desa mana tadi Pak? Sengkubang, Bu, Mempawah Hilir. Oh, Mempawah Hilir ya. Ini perlu dilaporkan dengan Ibu Bupati nih. Ya harus. Harus. Kenapa BUM desanya nggak ada? Kasihan ya. Sungkubang. Nah, kalau Bapak gimana Pak? Yang mana ada 4 prioritas ataukah cuma satu? Desa mana Dua. Bapak? Desa Sungai Duri, Bengkayang. Sungai Duri, Bengkayang. BUMDes kita punya, Raga Desa juga punya. Raga Embung kita Desa. belum. Embung belum. Kemudian yang Prukades? Produk unggulan kawasan sebenarnya belum ya. Belum. Belum ya. Baru 2. Jadi 2. Iya, Oke. Jadi Sungai Duri ya Pak? ya, Sungai Duri, Bengkayang ya? Bengkayang. Bengkayang. Tidak salah ada masuk dalam daftar desa yang KKN bangsa. Atau Sungai Raya Ada, Kepulauan. Tidak ada kita ya. Tidak ada. Kepulauan. Sungai Raya Kepulauan, sorry Pak. Nah, oke, terima kasih. Ada 2. Nah, siapa yang kira-kira punya 4 Pak? Ada nggak 4? KB tak jalan katanya. Gimana Pak? Dari desa mana Pak? Maaf. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Stipan. Stefan. Desa Pinang Luar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Pinang Luar. Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu. Kuburaya. Nyebrang ya Pak ya? Iya, Oh, dekat PT Mar. iya. Oh ya, saya tahu Pak. Saya ada kebun sawit sana. Bukan. Ya, Iya gimana Bu. Pak? Ada 4 kegiatan Iya. prioritas atau s- berapa? Sarana prasarana yang jelas di sini olahraga, alhamdulillah kita Ada. sudah ada. Embung itu dari kabupaten provinsi sudah ada. Mm, Termasuk salah satu juga kami bangun Bu sekarang saat ini mm. juga taman wisata anak-anak. Oh, taman wisata anak-anak. Anak, terus Pakai dana mana tuh Pak? dana desa Bu. Dana desa. Wah, sudah punya prioritas seperti itu. Oke. Iya, kami juga pas dari KP-nya nanti itu untuk meningkatkan anak milenial ke depannya bagaimana memiliki Wah. satu edukasi inovasinya ke Ya. depannya. Sekarang zaman itu Pak, Z. Milenial udah lewat Pak. Iya, kan Generasi gini. Z Pak ya sekarang ya. Ya, kami juga gini termasuk wacana ke depannya termasuk sarana prasarana olahraga itu dijadikan tempat-tempat tempat mendapatkan PAD desa juga ke Oh, depannya. PAD desa. Iya, Jadi ada pemasukan desanya ya Pak ya? alhamdulillah wacana ke depannya Alhamdulillah. sekarang dalam rangka yaitu pelaksanaan baru dianggarkan dan sudah diwacanakan mungkin ya kurang lebih 30% sudah terrealisasi. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Desa Pinang Luar. Ya, semangat Bapak dan Ibu. Jadi bisa menggambarkan bagaimana kondisi desa. Nah, di sini Kementerian Desa mempunyai 4 program, tapi yang nyampe di desa Bapak ada 1 saja, ada 2 atau 3 ya, ataukah semuanya? Kira-kira Ibu Desa nih gimana Bu Kades? Dari mana Ibu? Dari Desa Sungai Duri 1, Sungai Kecamatan Sungai Kabupaten Kunyit, Mempawah ya. Silakan Ibu, ada prioritas yang mana di desa Ibu? Untuk Desa Sungai Duri 1, produk unggulan kawasan desa kami ada UMKM Bu, pengelolaan pupuk. Ya. Di desa kami itu memberikan bantuan untuk 20 orang, tapi 2 kelompok. 1 kelompok itu 10 orang Dananya dari mana? dari dana desa. BUM Desa. Itu Bukan. bukan Kalau BUM dana Desa desa beda. ya. Kalau BUM Desa beda, kami Beda. punya badan usaha milik desa itu alat tata rias pengantin. Oh, Ibu arahkan ke sana karena Ya. Bu Kades ya. Teras pengantin. Tata rias pengantin. Kalau bapak-bapak lain lagi ya. Mungkin tempat cukur ya. Embung desa Ya. juga ada Bu. Oh, Embung Desa Ya. ada. Embung desa ada.
Dan Raga Desa sarana olahraga kami sedang membangun di sedang lapangan membangun. futsal, Ya. terus bulu tangkis sedang kami bangun di Wow. samping pasar rakyat, pasar desa. Itu tanahnya tanah siapa? Tanah Bu? desa. Tanah desa. Wah, ini berarti Bapak Desa Ibu mandiri, Bu. desa mandiri ya. Tepuk tangan dulu buat Desa Sungai Duri 1 ya. Masya Allah ya. Jadi Bu Kadesnya ini senang berias-rias, makanya hampir buka salon ya. Nah, kalau bapak-bapak buka apa tadi Pak? Tempat cukur. Cukur rambut. Belum selesai, Bapak ini udah image-nya macam-macam. Ya, oh senang sekali jadi mengetahui pembangunan apa yang ada di tempat Bapak dan Ibu Kades ini ya. Baik, ya kita tidak masalah, cuma Bapak Ibu jangan putus semangat, jangan pantang menyerah, ya jangan menjadi orang pesimis bahwa target pekerjaan Bapak dan Ibu tahun depan apa. Itu dana desa kan setiap tahun dapat ya Pak? Dapat. Kemudian kalau belum ada BUM desa, ya usulkan. Nah kalau ada Raga Desa tadi, Ibu Kades katanya bangun bulu tangkis ya, mungkin futsal, wah itu tanahnya punya siapa? Saya bilang tanah desa, oke ya, jangan di tanah yang bermasalah ya. Nah itu jangan sampai. Oke ya mudah-mudahan saja di daerah Bapak sampailah 4 prioritas Kemendes ini ke daerah yang dimaksud ya. Itu kalau belum diusulkan ya. Oke, slide berikutnya. Nah bidang pembangunan desa bahwa di sini pasal 5 Peraturan Menteri Desa tertinggal bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 itu adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Nah, hati-hati ya Bapak, punya dana desa, jangan Bapak nambah istri. Hai. Halo. Halo, jangan sampai disalahgunakan. Stop. Ya. Nah. Kalau nambah istri, nambah bukan begitu. nambah beban kali ya. Nah. Nah, Bapak, wah, semangat Bapak. Oh, bukan meringankan beban katanya waktu. Oke, saya sengaja memancing Bapak Ibu supaya tak ngantuk ya. Nah, halo, jadi dana desa ya harus disesuaikan penggunaannya untuk meningkatkan hidup masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Bapak dan Ibu harus tepat guna. Menggunakan dana desa jangan untuk pribadi ya. Karena ini sebagai pimpinan Bapak Ibu punya pertanggungjawaban moral itu sampai ke akhirat begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja saya sih tidak negatif thinking, tapi saya menyinggung sedikit lah kalau memang ada yang coba-coba ke situ ya. Nah, jangan sampai ya Bapak Ibu, karena peningkatan kemajuan desa itu akan dilihat bagaimana dana desa ini digunakan nggak sama Bapak Ibu. Nah, untuk apa? Nah, tentu melihat fisik. Kalau tadi Bu Kades bilang ada bangun futsal, itu kan fisik, lihat nyata. Uangnya kemana? Ya ke situlah. Karena membangun itu secara fisik kan tidak sedikit uangnya. Nah ditambah lagi yang mungkin menghibah-hibahkan ya Bu ya, yang donatur-donatur itu ada investor yang mana-mana itu mau membangun menyumbang karena kelebihan rezeki boleh gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan itu tentu untuk kepentingan lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi serta komunikasi. Nah, pengadaan dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana itu adalah untuk pelayanan sosial dasar. Nah, jadi ini semuanya pembangunan yang menggunakan dana desa haruslah semuanya sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pasti senang masyarakat desa itu, tak akan pernah mau keluar dari desanya, sakingnya sayang dengan desa tempat dia dilahirkan dan dibesarkan.
Apalagi di situ di kampung ketemu jodoh ya. Beranak pinak di situ aja gitu ya Pak ya. Jodohnya tetangga sebelah gitu kan. Terus nanti punya anak nikah sama tetangga sebelah kampung sana gitu ya. Nah, akhirnya dia tak keluar kampung di situ-situ ya. Enggak apa-apa. Yang penting di situ ada pembangunan. Ya, ada yang mengolah lahan pertanian, ada yang mengolah lahan perkebunan, ya kan? Nah, ada yang mengolah banyak aset-aset yang di desa Bapak Ibu itu untuk menjadi lebih maju. Setuju enggak Bapak dan Ibu? Setuju. Setuju aja lah ya. Oke, slide berikutnya. Nah, peningkat pasal 7, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu prioritas penggunaan dana desa ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, itu di hurufnya tebal ya Pak ya, di bold. Nah, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Nah, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. Ya, nah jadi PAD-nya desa itu harus ditingkatkan. Modalnya dari mana? Dari dana desa yang diturunkan dari kementerian. Ya, nah itu tujuan dari RPJMN tadi ya. Nah, jangan sampai tidak tepat sasaran. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah terima dana desa, itu perlu dilaporkan enggak tiap tahun? Perlu. Dilaporkan enggak Pak? Bapak dari desa mana? Desa Garu, Kabupaten Landak. Ya, Pak Kadesnya masih muda. Sudah berapa tahun Pak menjabat? Oh, baru 8 bulan, benar lah ya. Masih muda, ini baru 8 bulan. Beda dengan saya udah tua 30 tahun jadi dosen Pak. Nah, semangat ya Pak ya. Nah, orang-orang muda kita harapkan dia bisa ikut membangun desa. Ya, artinya bukan yang tua ya Pak. Bapak tidak tua, senior. Saya katakan senior seperti saya. Saya pun tak mau dikatakan tua Pak, rugi saya. Saya ingin dikatakan dosen senior begitu ya. Nah, bukan manula. Nah, jadi orang-orang muda yang mencintai desanya jangan keluar dari desa. Justru yang sarjana-sarjana itu balik ke desa. Saya katakan dengan mahasiswa saya, kalau kamu udah sarjana, balik ke kampung kamu membangun kampung kamu, pertahankan hutan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, begitu karena saya orang dosen kehutanan. Saya ingin hutan-hutan itu tetap ada, jangan ditebang gitu ya. Karena kita punya aset sumber daya alam itu yang potensi di sebagai hutan ya. Misalnya tengkawang, durian, macam-macam jenis Dipterocarpaceae itu berasal tumbuhnya dari hutan yang sekarang kita sudah kehilangan jenis tertentu yang endemik di Kalbar ya. Jadi saya katakan gitu, kamu jangan izinkan kelapa sawit masuk ke sana, tetapi boleh, cuma bagaimana cara pengelolaannya harus menjaga lingkungan di sekitarmu. Sisakan hutan itu menjadi kawasan yang bisa menghasilkan oksigen untuk paru-paru dunia, gitu ya. Nah, itu pesan-pesan saya. Tepuk tangan dulu buat saya. Nah, itu. Kenapa? Hah? Bukit Batu. Oh my God, Bukit Batu ada yang membawa. Siapa desa Bukit Batu? Oh, kemana dia? Bukan pulang kan? Oh, ada HP-nya. Ya Allah, saya itu punya pekerjaan waktu tahun 2016 ya di Sadaniang. Ada Bapak Kades Sadaniang? Bapak siapa namanya? Pak Maimun. Marinus, Bu. Marinus. Pak Marinus, berapa tahun menjabat Kades, Pak? Baru 3 tahun. Tahun. Tepuk tangan dulu buat Pak Marinus. Jadi kata Ibu Kades ini teriak-teriak, Bu, hutannya udah habis, Bu, di Bukit Batu. Ya Allah, benar-benar saya ingat cerita lama. Hah? Lebih parah. Jadi saya itu pernah ada kegiatan inventarisasi hutan menjadi Pimpro ya Pak. Waktu itu diutus oleh PT BAL ya, Batara Alam Lestari di Desa Sadaniang, Desa Sekabu. Ya, Desa Sekabu. Luar biasa pekerja kami, tim kami diusir sama masyarakat sana. Padahal kami menginventarisasi pohon apa yang ada di sana.
Rupanya begitu kami inventarisasi, sorenya itu udah ditebang. Memang gundul Pak di sana. Saya bilang biarkan aja kalian merasakan. Nanti akan ada banjir, ada merasakan panas kalau kawasan hutan dia tidak ada lagi hutannya. Nah kemudian setelah di Sadanyang 2017 saya dapat kepekerjaan di Bukit Batu. Nah itu Pak Kadesnya keluar pula. Jadi baru teringat ibu itu teriak-teriak hutannya udah habis Bu. Nah di Bukit Batu itu ada juga kawasan PT Bal yang harus kami inventarisir. Waktu itu sudah hutan sekunder, sekarang udahlah nggak tahu. Habis juga itu. Padahal kawasan Mempawah itu asetnya luar biasa. Dia punya jenis-jenis hewan liar, ya, tanaman liar yang saya bisa bawa mahasiswa saya sekitar 30 orang untuk penelitian menjadi sarjana S1, Pak. Saya bilang, kalau kamu mau ikut Ibu Rana ke hutan, jangan khawatir ikut saya. Makan gratis, transportasi gratis, bahkan kalau kamu mau kerja saya kasih uang, bayar harian gitu kan. Nah mereka mau Pak, tapi tahun 2018 udah tak ada lagi pekerjaan itu. Nah hutannya pun udah habis, apalagi sekarang. Wow, jadi nanti saya singgung-singgung Bapak yang kepala desa Bukit Batu ini ya. Nah jadi kalau bisa kami juga minta bantu Bapak Ibu Kades ini untuk menanam pohon ya. Menanam itu tidak sulit Bapak Ibu, ya. Itu untuk keperluan umat manusia, generasi yang akan datang, keperluan akan oksigen. Ya. Jadi tanam di sekitar rumah Bapak dan Ibu beberapa batang pohon. Kalau saya senangnya pohon yang menghasilkan buah hutan. Jengkol, petai, matoa, rambutan, langsat, durian apalagi, senang sekali gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu berminat untuk menanam, hubungi saja BPDAS HL yang ada di Sungai Selamat. Mereka akan memberi secara percuma berapa ratus atau ribu bibit yang Bapak perlukan. Ya, tanamlah di daerah Bapak yang tidak berhutan itu. BPDAS HL. BPDAS HL yang ada di Sungai Selamat, nomor kontaknya ada. Jadi mereka setiap tahun menyiapkan banyak bibit berbagai jenis. Petai, jengkol itu kalau pesan rambutan, langsat, semua cempedak ada. Nah, itu ambil sendiri gitu ya. Mau berapa aja tanam. Nah, kenapa? Ya nanti saya kasih, ada di HP saya. Ya, nanti saya kasih ya. Tidak, Bapak mengajukan saja surat permohonan di mana kawasan titiknya dia perlu. Nanti dia cek titiknya. Titiknya di mana, apakah benar ini berhutan atau tidak berhutan. Dia tahu. Jadi titik ordinat XI itu di mana posisi lokasi untuk penanaman itu, kasihkan ke dia. Kasih. Ya. Tunggu dulu, Bapak ini mau bicara. Saya tidak ada asisten, saya antara turun naik nih, tidak apa-apa lah. Biar saya makin langsing. Dari mana Pak? Nama saya Adi Farizal. Pak Adi. Dari Kabupaten Kuburaya. Desa? Desa Permata, Kecamatan Terentang. Oh, dari Terentang ya Pak, Desa Permata. Jadi saya tertarik kan Ibu, karena Ibu jadi termasuk dosen dari pengajar daripada masalah hutanan. Hutanan ya. Nah, di sini desa saya mempunyai luas 27.000 hektar. Ya. Dan di desa saya terdapat hutan lindung. Oke. Nah, jadi saya tertarik. Tapi kenapa Ibu tidak pernah datang ke sana? Karena di sana ada hutan lindung. Hutan lindung itu banyak memiliki potensi-potensi alam yang selama ini survei, baik itu dari Intan juga pernah survei, dari UGM juga pernah survei, tapi tindak lanjutnya tidak ada, hanya sekedar survei. Survei. Nah, sedangkan di sana di desa saya itu dari hutan lindung banyak sumber daya alam seperti bajaka, akar bajaka, akar bajaka, kemudian damar, anggrek langka Bu ada, anggrek hitam, ya anggrek hitam, kemudian madu alam ya Pak, ya, madu alam, bukan budidaya. Bukan. Jadi kemudian di sini kalau kami sebagai warga itu berharap dengan hasil-hasil survei ini ada tindak lanjut ke depan. Ya. Tapi kenyataannya tidak. Wow. Ya. Jadi kami ini hanya sebagai objek. Bukan subjek. Ya. Nah, makanya banyak peneliti-peneliti yang kami putuskan hubungan penelitian karena tidak ada dampak positifnya bagi desa kami. Nah, jadi ini kami mungkin dengan Ibu sebagai narasumber pada hari ini bisa mewacanakan bagaimana ke depannya dari penelitian baik itu dari pihak Untan. Saya juga
alma mater daripada hutan. Oke. Jadi di sini supaya dari pihak peneliti maupun survei ini bisa membawa dampak positif bagi desa kami. Nah, sekarang itu yang boleh katakan masyarakatnya lebih terfokus pada pekerjaan sawit. Sawit ya. Sedangkan kami punya program sekarang ini mengembangkan kopi Lirabika, Bu. Lorabika. Torabika. Lorabika. Lorabika Kayong. Kayong. Iya. Oke. Ini Itu kami- asli Pak ya sana ya? Maksudnya kopi asli dari daerah sana atau enggak, Bu. impor? Ini pengembangan daripada investasi asalnya Kayong, Bu. Oh dari Pemda Kayong Kayong. yang pertama kali mengembangkan Lorabika Kayong. Lolabika. Nah, jadi ini sangat potensi ke depannya. Itu sudah diadakan penelitian. Tambah 1 hektar bisa menghasilkan 1 bulannya 8 juta rupiah. Sudah berapa tahun ditanam tuh Pak? Baru mulai, Bu. Jadi Baru kami mulai. ada dari penelitian dan daripada investasi. Mm-mm. Ini juga mungkin kawan-kawan juga yang di Kala Desa ini juga punya apa? Punya masa depan ke depannya, tanah-tanah yang kosong bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya. Karena ini bisa pasang surut, Bu. Jadi tataran rendah pun bisa. Bisa. Nah, cuma yang saya lebih tekankan adalah masalah daripada hutan lindung kami. Karena di sini, Bu, jadi dampak daripada masyarakat dengan hutan lindung ini, Bu, ya, karena dengan adanya peraturan pemerintah tidak boleh menebangkan Tidak hutan. boleh. Ya, Ya. Bu, ya. Sedangkan program dari pemerintah untuk mengganti daripada ini belum ada. Lahan lain ya. Ya, seperti ini kalau memang ini bisa dibangun masalah hasil hutannya seperti akar barjaka dan sebagainya bisa di produk sebagaimana mestinya rotan termasuk rotan, Bu ya. Ada ya rotan. Ya, Wah, rotan bagus itu luar tuh. biasa, Bu. Rotan cagak kata orang itu. Rotan yang paling bagus itu ada. Nah, jadi ini punya dampak positif bagi desa kami. Tapi ini enggak, masyarakat dilarang untuk nebang pohon. Tapi solusinya enggak ada. Jadi seharusnya setiap program di beberapa pemerintah itu ada win-win-nya, Bu. Ya. Jangan sampai program ini sekarang kalau masyarakat tetap suruh berhenti menebang pohon, solusinya apa? Nah, kan begitu. Macam masyarakat saya, dari saya mulai tugas di sana, Mak Bu, saya juga ASN dulunya. Saya orang pendidikan, tapi karena pensiun saya langsung jadi kepala desa. Kades. Ya. Jadi saya perlihat di sini masyarakat tuh, di desa saya Permata itu dulunya memang kerja kayu. Nah, di sana. Ya. Nah, sekarang sudah kayu nggak ada, tinggal hutan lindung, ini Nggak jadi boleh. sataran, ya. Ya, dilarang itu. Nah, jadi menebang. ini seharusnya harus carikan solusi dong. Nah, itu. Oke. Daripada pihak dari perguruan tinggi Universitas Tanjung mungkin bisa mencarikan solusinya gimana ke depan. Terima kasih, Bu. Yuk, makasih Pak. Ya, dari Desa Permata ya, Terentang. Nah, potensi-potensi yang ada di kampung Bapak itu banyak sebenarnya. Cuma memang Pak ya, masyarakat itu tetap Pak, jangan sampai menebang kawasan hutan lindung karena efeknya itu berkepanjangan. Karena hutan itu mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi ekologi. Jadi fungsi ekologi itu menjaga pengaturan tata air untuk kawasan suatu daerah aliran sungai. Kalau sampai itu hilang, tidak ada resapan air hujan ke dalam tanah dan akan terjadi genangan kalau hujannya berlebihan di daerah Bapak, ya. Jangan sampai itu. Tetap pertahankan hutan lindungnya, Pak. Cuma ada solusinya. Bapak bisa kembangkan masyarakatnya sebagai petani tadi kopi katanya. Baru mulai 1 tahun. Kemudian bisa juga penghasil madu, ya. Walaupun tadi mungkin madu alamnya sedikit, kita boleh kembangkan budidaya madu. Ya, kemudian ada lagi akar bajaka, kan potensinya di setiap daerah tuh beda-beda. Nah, masyarakat di sana katanya sebelumnya nebang kayu, tak ada hutan, habislah kayunya. Nah, sebenarnya saya sedih Pak kalau hutan itu ditebang, diambil terus dijual kayunya. Sedih saya sebagai orang kehutanan. Nanamnya itu perlu waktu Pak. Ya, 1 tahun itu baru 1 cm diameternya bertambah. 1 cm berarti kalau diameter 20 cm itu 20 tahun baru usianya pohon itu. Iyalah Bapak Bukit Batu rupanya di sini ada ya kan. Nah, Pak Kadesnya. Dulu saya pernah bertamu. Saya pernah bertamu di kampung Bapak Bukit Batu tahun 2017. Iyalah, jadi hutan yang ada di Bukit Batu udah semakin berkurang ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu, nanti solusinya apa nih, masih banyak bahannya nih. Nah,
Kegiatan itu nomor 3, pembangunan sarana olahraga desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesa bersama. Nah tadi Ibu Kades tadi katakan dia membangun futsal dengan dana desa dan juga ada lapangan bulu tangkis. Nah tapi BUMDesnya belum ada. Nah jadi ini kalau nanti diajukan dari untuk ada BUMDesa perlu supaya lapangan bulu tangkis dan futsalnya tadi bisa digunakan untuk mendapatkan pendapatan bagi desanya sendiri, misal disewakan atau secara komersil seperti itu. Tapi juga harus ada perawatan ya. Jadi sarana olahraga desa itu penting. Nah, kemudian yang keempat, kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lain yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, jadi tadi Pak Kades dari Desa Permata tadi bisa punya kebijakan untuk tetap membangun desanya, misalnya di daerah, Pak. Halo Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi kalau dipanggil agak mesra Pak Edi. Nah, Pak Edi, jadi masyarakat desanya itu bisa bersama-sama memutuskan ada kawasan hutan yang bisa dijadikan hutan desa. Dibuatlah macam Tembawang. Memang di situ dikelola bersama masyarakat desa. Jadi ada musyawarah desa lah di situ untuk memutuskan mana sih kawasan yang di sekitar daerah hutan lindung itu untuk dijadikan kawasan Tembawang kalau di kampung Landa kali ya. Nah, Tembawang kan. Nah, itu hutan desa lah. Nah, di situ kawasan hutan desa Bapak boleh kelola menanam berbagai jenis tanaman pohon yang nanti mungkin bukan Bapak yang menikmati tapi anak cucunya nanti seperti itu. Nah, jadi Bapak bilang kenapa tidak ada solusi? Banyak Pak solusinya. Nah, seperti tadi Bapak katakan ada kawasan hutan lindung. Kenapa kami dari Fakultas Kehutanan atau dari Untan tidak melakukan penelitian ke sana? Nah, mungkin maaf ya, kiblat kita mungkin sementara bukan di daerah yang sungai tadi. Aksesnya pakai sungai kan Pak? Sungai. Jadi kalau yang tak pandai berenang Bapak Ibu dosen itu menghindari untuk menyeberang gitu. Tapi oke. Kuala 2. Dari Kumpai ya Pak. Sukalanting, Sukalanting nyebrang pakai motor 2 jam. Tidak nyampe. Nanti saya mau ikut ya Pak. Boleh. Wah, mantap. Nah, jadi saya boleh juga nanti melakukan penelitian di kawasan hutan lindung tadi. Saya mau tahu nih, hutan lindung yang ada di kawasan Desa Permata sudah dirusak belum oleh masyarakat Bapak? Nah, saya akan inventarisi berbagai jenis pohon yang ada di sana, mulai dari tingkat semai, tiang, pancang, dan pohon. Nah, kalau kami orang kehutanan mengenal 4 tingkat pertumbuhan pohon, jadi dari semai, itu berapa jenisnya. Nah, kita akan ketemu jenis-jenis endemik, Pak. Yang ada di sana termasuk katanya ada aset anggrek langka, katanya anggrek hitam ya, silogen itu. Nah, akar bajakamba. Nanti saya akan merekomendasikan beberapa mahasiswa bimbingan saya untuk melakukan penelitian sana di daerah Bapak ya, dengan biaya penelitian dari saya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau enggak tahun ini tahun depan ya. Nah, itu dia. Nah, memang karena kiblat kami itu penelitiannya di daerah yang berdarat itu, Pak. Ya, mohon maaf nanti dengan adanya informasi seperti ini, Pak Kadesnya langsung. Oh, emisi karbon. Ya. Wah, banyak tawaran untuk saya nih. Saya akan ajak teman-teman dosen dari Fakultas Kehutanan untuk melakukan penelitian di berbagai desa yang kebetulan Pak Kadesnya ada di sini. Nah, mungkin nanti kami dari lembaga penelitian bisa mendistribusikan tema-tema penelitian di beberapa desa ya, Pak Landa ya. Ya, tunggu saja. Itulah yang ada di daerah Kalbar. Yang keinginan kami sebagai dosen itu adalah menginginkan desa-desa yang ada di daerah Kalbar ini jangan menghabiskan hutannya, sayang. Karena membangun desa itu juga harus ada kawasan yang berhutan. Kepentingannya untuk siapa? Ya untuk kita semua, anak cucu kita. Karena kalau sudah habis hutan di sekitar kita, kita udah kekurangan
nyawa begitu Pak ya. Paru-paru dunianya sudah hilang ya. Setuju ya Bapak dan Ibu semua? Oke. Kita lanjutkan slide berikutnya. Saya belum ngasih pertanyaan nih, hanya tanya jawab atau interaksi seperti ini saja nanti ya Pak. Nah ini seperti mapping bagaimana cara menggali potensi desa. Nah boleh dicatat nih. Nah ya bagaimana cara menggali potensi desa. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana kondisi daerah Bapak dan Ibu sendiri. Tadi ada kawasan berhutan. Kemudian juga tadi yang di desa apa nih Ambawang ini Teluk Bakung juga berhutan walaupun sudah terbuka. Bukit Batu gimana Pak? Bapak menggambarkan kondisi di Bukit Batu? Ada batu yang sudah tembak. Kalau di Bukit Batu itu Bu banyak potensi sebenarnya Bu. Ya. Nah di situ juga termasuk ada galian C, sumber air bersih. Ya Pak. Iya. Dari situ ya. Karena di situ juga kan banyak boksitnya di situ. Boksit ya. Pertambangan baik itu dari galian C yang berupa galian batu, tanah merah itu Bu. Air bersih juga ada di situ Bu. Lahan pertanian juga cukup luas dan hutan lindung juga ada di situ. Dan APT juga memang ada di situ Bu. Kaya nih Pak Kadesnya nih. Nah, cuman kami dulu pernah juga Bu melalui lembaga kemarin untuk menggali potensi desa karena kami sendiri mungkin jangkauan kami kurang luas. Nah, bertepatan acara ini adalah bagaimana cara menggali potensi desa dan sangat bersyukur sekali. Ya. Oke ya. Nah, mau tahu caranya Pak? Nah, kita lihat ini ya, belajar ilmunya dulu, nanti bagaimana Bapak mengaplikasikan, mempraktikkan di desa Bapak ya. Siap Bu. Nah, Bapak ini orang kaya nih, karena potensi desa Bukit Batu banyak sekali, banyak tambang ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Karena selain bauksit kan tambangnya batu katanya, galian C. Wah, benar-benar ini. Kalau ini Bu tempat pelabuhan internasional ini Bu. Oh, Mempawah. Sungai Kunyit. Ya. Sungai Kunyit ya, penguasa pelabuhan nih. Ya. Silakan. Lebih kaya lagi ya. Ini digelar ini Kepala Desa Internasional. Wah. Ya, kita akan berkunjung ke sana karena Pulau Kijing udah hilang ya. Gimana Pak? Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Suhaimi. Ya. Kepala Desa Sungai Kunyit Laut. Jadi kalau kaitan dengan hutan lindung mungkin ada satu di pulau aja Bu, Pulau Temajo. Itu pasti masuk wilayah seberang. Kalau kawasan sih memang situ dah kawasan pelabuhan. Dikelilingi oleh industri juga sebelah Wilmar, EWP, di belakang BAE, di depan ya pelabuhan. Mungkin. Banyak ya potensi desa Bapak ya, luar biasa. Perikanan gimana? Ada kan? Perikanan bagus. Ada. Pinggir pantai Bu. Pinggir pantai kan Temajo itu ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Bapak semua ya. Oke, terima kasih informasinya. Nah, bagaimana menggali potensi desa? Nah, di sini apakah tempat Bapak bisa dijadikan tempat wisata? Nah, tergantung itu. Kalau ini tempat wisata tentunya mungkin ada hutan alam, kemudian juga pinggiran sungai ada hutan mangrove atau bakau ya kan? Nah, kemudian juga ada tempat yang ya kalau kita lihat maaf ya sebagai contoh di daerah Lembang Jawa Barat itu Bandung kan semuanya mulai dari awal sampai kan ke ujung sana Tangkuban Perahu daerah Lembang itu kan semua aset wisata kan. Nah, aset wisata yang dibuat dan yang alam ya kan. Nah, kira-kira bisa nggak di daerah Bapak itu dijadikan seperti itu? Nah, tentunya kalau mengajukan daerah wisata kalau lakukan buat proposal mungkin seperti itu ya. Kalau tidak jangan dipaksakan. Ataukah mau buat yang tadi ada dari Pinang luar rupanya membuat tempat permainan anak-anak supaya anak-anak di desanya tidak pingin ke mall katanya ya. Ini pun ada gitu kan di kampungnya. Nah, seperti itu Pak. Buat gambaran bagaimana desa Bapak itu salah satunya menjadi tempat wisata. Ataukah tempat Bapak itu menjadi tempat wisata kuliner. Jadi kalau saya Pak, kebetulan dulu S2-nya di Bogor, IPB Bogor. Nah, jadi kalau kita lihat di sepanjang dari Cianjur, Bogor sampai kan ke Bandung itu kan daerah wisata, pegunungan, kebun teh dan juga wisata kuliner. Wah, saya itu waktu kuliah paling doyan makan pepes ikan mas pakai lalapan daun popohan. Jadi kalau libur saya pergi ke sana
Terus saya cari yang makan yang saya suka makan itu. Nah, itu kan nostalgia buat saya kan. Nah, di sini tuh enggak ada tempat yang menjadi tempat wisata kuliner yang ciri khasnya makanan daerah tersebut. Nah, Bapak boleh ciptakan seperti itu. Nah, ini mungkin saya kasih contoh tempat wisata yang bisa juga dijadikan wisata kuliner. Mungkin daerah itu misalnya penghasil cencalo. Ya, salah satunya seperti itu. Mungkin penghasil pohon kelapa, ya kan? Nah, pohon kelapa satu pohon itu ada yang namanya umbut kelapa kali Pak ya. Nah, ada sebagian orang senang makan sayur umbut kelapa, ya. Nah, daerah mana itu yang banyak. Terus kelapanya sendiri kan kalau dijadikan tempat wisata seperti itu, ada yang mau minum air kelapa dari buahnya langsung kan. Nah, itu pohon kelapa aja judulnya itu. Kemudian nanti lidik-lidiknya itu bisa dijadikan untuk mungkin sapu lidi ataukah kerajinan tangan ya. Nah, daunnya bisa dibuat mungkin untuk tikar atau apa gitu yang menjadi mungkin oleh-oleh dari daerah tersebut. Nah, itu dari satu judul pohon kelapa saja. Nah, kalau kebetulan Bapak Ibu belum punya ilmunya seperti apa ya. Nah, itu bisa berguru dengan dosen-dosen kami. Di sini ada dosen Fakultas Pertanian, Kehutanan ya. Dari kalau panganan itu bisa juga prodi teknologi pangan. Nah, kalau melihat gizi-gizinya bisa dari kedokteran mungkin ya. Nah, seperti itu Bapak. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana di sini memodifikasi makanan daerah sesuai dengan kesukaan masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas dari makanan daerah tersebut. Nah, tadi saya contohkan ya, kalau tadi Bapak bilang daerah ini Pulau Sungai Kunyit ini kan penghasil udang-udang perikanan kan, terus katanya buat cencalo katanya. Nah, itu cencalo di pasaran itu banyak yang jual kan Pak. Nah, itu bisa diajarkan bagaimana masyarakat memfermentasi udang itu supaya awet bisa menjadi makanan yang namanya cencalo. Nah, ada penelitian dosen Untan, ini inovasi ya Pak ya. Cencalo itu diolah untuk mengendalikan stunting. Tahu enggak istilah stunting Pak? Nah, itu ya. Nah, jadi cencalo padahal kalau kita makan bisa, kalau yang darah tinggi bisa naik kan, hipertensi kan. Nah, tapi rupanya diolah oleh dosen dari MIPA menjadi sesuatu produk yang bisa mengatasi masalah stunting. Nah, itu penelitian yang berkelanjutan menghasilkan inovasi. Kebetulan lembaga penelitian membiayai penelitian inovasi itu ya, berhasil ya. Nah, tinggal bagaimana nanti produk ini dipasarkan dijadikan kapsul, Pak. Nah, itu ya. Jadi hasilnya dari perikanan udang yang ada di Pulau Temajuk tadi ya. Nah, itu. Nah, itu contoh, Pak ya. Contoh. Jadi nanti secara alami Bapak itu menggali potensi desa Bapak sendiri. Nah, kemudian kerajinan atau souvenir. Nah, kalau memang di sana ada penghasil rotan tadi, Desa Permata katanya rotan banyak, Bu. Nah, rotan itu bisa dibuat kerajinan tangan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan rotan yang ada dari hutan. Nah, tapi kalau saya masuk hutan, biasanya saya suka itu makan umbut rotan. Nah, biasa saya punya pengenal pohon, kalau di PT Antam itu kan ada beberapa yang berhutan. Umbut nau, saya belum rasa itu Pak, pahit ya. Manis, boleh itu. Oh, di sayur. Nah, tapi kalau umbut rotan di daerah Medan ya, kota Medan, kalau ada satu rumah makan itu menyajikan umbut rotan itu sebagai cemilan atau sebagai lalapan, itu sering laku ya. Tapi kalau di daerah Kalbar enggak ada. Enggak ada di rumah makan itu umbut rotan disajikan di rumah makan. Saya bercari-cari karena saya suka. Katanya untuk obat awet muda, Pak. Nah, kan Bapak bisa lihat sendiri kan, saya usia udah 55 tahun nih tapi awet muda kan, Pak. Benarkah? Benar. Ya. Bapak barusan ngomong katanya banyak rotan. Jadi umbut rotan itu bisa untuk ya disajikan di rumah makan yang ada di sekitar tempat Bapak itu menjadi
anu kuliner ya, makanan kuliner gitu kan. Nah, rasanya memang pahit Pak, tapi kalau kita minum air putih jadi manis ya dilarut gitu kan. Pernah kan? Seperti itu. Jadi saya tidak berbohong. Jadi kalau ke hutan ada dua umbut muda yang saya makan, rotan, terus popohan. Ada itu, sorry, ponpon ya, ponpon. Daun ponpon ya. Tahu ya Pak, ponpon. Namanya Pak? Oh kan akar banar. Ponpon kan? Nah, itu. Jadi umbut yang muda itu yang saya suka langsung makan. Itu katanya untuk anti anulah meningkatkan stamina ataukah mengurangi serangan penyakit ke dalam tubuh, kita punya antibodi sendiri katanya seperti itu. Nah, jadi kalau sering-sering jalan ke hutan, saya 2-3 kilo berjalan tuh masih mampu, Pak. Nah, itulah khasiat-khasiat herbal dari kawasan hutan, tumbuh-tumbuhan itu bisa membuat kita menjadi sehat. Oke. Baik Bapak dan Ibu, di sini menggali potensi desa banyak sekali. Kalau ada kawasan yang berhutan, kalau mau dijadikan aset tempat wisata itu bagus. Dulu saya berimpian daerah Sadaniang itu kan banyak jenis-jenisan pohon ya. Banyak hewan-hewan liar yang ada di sana. Kami ketemu kura-kura, kupu-kupu, dan hewan-hewan lainnya. Kami ingin daerah sana menjadi daerah wisata karena dekat dengan Pontianak. Tetapi karena masyarakat sana nebang hutan, ya pakai chainsaw, dan dia membawa itu pakai sepeda ontelnya itu ya, akhirnya hutannya terbuka, impian kami hilang gitu ya. Karena waktu itu zamannya Facebook, saya suka berfoto pakai baju pink, kemudian pakai payung pink seperti ini, pakai sepatu boot. Bu, itu di mana? Itu di hutan. Di mana Bu? Di Sadaniang Mempawah. Mana dia percaya ada hutan itu? Nah, sekarang udah hilang impian saya beberapa tahun yang lalu untuk mengangkat potensi desa Sadaniang menjadi desa wisata. Padahal dekat, sekarang jalannya bagus kan Pak? Dari Mempawah tembus ke, nah itu dia. Jadi sudahlah, itu masa lalu, cuma jangan sampai dibiarkan Pak. Nah, kawasan yang sudah terbuka itu mohon Bapak perhatikan. Bapak lakukan penanaman pohon. Ya, lakukan penanam pohon. Kalau memang susah untuk sulit mencari bibit, bisa hubungi BPDAS HL untuk meminta bantuan bibit. Ribuan berapa saja dibantu Pak. Nah, secara cuma-cuma ya. Nah, oke, lakukan Pak. Tapi di sana juga ada KPH Mempawah kan Pak, di Desa Sekabu kan. Nah, di sana ada persemaiannya. Nah, kebetulan alumni-alumni sarjana kehutanan itu mahasiswa saya ada di beberapa KPH yang ada di desa bapak-bapak juga mungkin. Nah, itu menggiatkan bagaimana hutan itu tetap selalu ada ya. Oke, slide berikutnya Bapak silakan. Bantu saya. Nah, di sini badan usaha milik desa, BUMDesa. Ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan perekonomian desa. Kedua, mengoptimalkan aset desa. Ketiga, meningkatkan usaha masyarakat. Keempat, mengembangkan rencana kerja. Kelima, menciptakan peluang dan jajanan pasar. Dan yang keenam, membuka lapangan kerja. Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Serta yang kedelapan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Siapa yang tak mau desa Bapak menjadi kaya? Mau kan? Nah, cuma kayanya kita kaya hati ya. Maksudnya kaya yang kita peroleh memang hasil dari usaha kita sendiri, ya kan Pak? Nah, jangan usaha yang lain gitu ya. Nah, BUMDesa ini salah satu yang bisa dikelola di desa Bapak Ibu semuanya. Baik, slide berikutnya. Saya seperti dikejar-kejar ini. Nah, BUMDesa sebagai pilar demokrasi ekonomi itu sebagai lembaga ekonomi. Nah, jadi kalau belum ada tadi BUMDesa di desa Bapak, tolong ajukan ya Pak. Nah, karena mungkin ketidaktahuan Kementerian Desa terhadap desa Bapak masing-masing ini, baik di Kabupaten Mempawah, mungkin Landak, Bengkayang, dan Kuburaya. Perkebunan. Ya, harus ada ini. Istilahnya di sini BUMDesa ini kan usaha yang dimiliki secara kolektif punya desa yang Bapak harus sepakat dengan masyarakat desa.
Heeh. Mm-mm. Ya boleh aja lah, itu kan salah satu bentuk pengelolaan usaha BUMDes itu dialihkan kepada perkebunan. Ya, boleh saja, tapi Pak, bukan keinginan Bapak sendiri sebagai kades, tetapi musyawarahkan sama desa, masyarakat desa itu. Apakah karena yang ngelola bukan Bapak secara pribadi kan, tetapi masyarakat desa semuanya ya. Semuanya dilibatkan Pak. Nanti bagaimana cara waktu pemeliharaan sawit itu, kemudian nanti panen dan bagaimana cara memproduksi dan menjual kan, itu harus semuanya bergerak gitu. Nah, nanti hasilnya adalah milik bersama juga. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, seperti itu. Jangan sampai udah dijadikan aset sebagai perkebunan kelapa sawit, kelahi pula. Ya. Ya. Sementara ya. Nah, jadi dana yang dah dikeluarkan dah banyak, tetapi karena bangkrut, tutup lah gitu ya. Hanya namanya yang masih, cuman tidak berjalan. Nah, jadi saya kepikiran kalau bagaimana nanti kalau pas desa kami, kita selama ini kan kita belum nih ya. Memang udah dibentuk pengurus-pengurusnya, cuman bidang apa yang cocok gitu Bang. Nah, yang cocok karena saya lihat di rata-rata desa, saya lihat dia sudah punya BUMDes, malah sempat booming waktu itu kan. Kalau nggak salah tahun 2021-22 kemarin booming BUMDes tuh. Dan 2023 sekarang ini udah redup. Nah, alasannya yaitu tadi tidak berjalan. Jadi saya berpikir karena di desa kami ini kan rata-rata petani sawit. Desa mana nih Pak? Desa Sungai Keli, Bu. Sungai Keli. Ya. Keli di mana tuh? Kecamatan Ngabang, Kabupaten Ngabang. Landa. Landa ya, Kabupaten Landa. Ya. Nah, Oke. mungkin kalau memang bisa kita bergerak ke perkebunan, apa salahnya gitu. Betul. Karena memang rata-rata di sana tanahnya subur, Bu. Subur dan juga di Sungai Keli ini penghasil durian. Itu paling terkenal Paling terkenal. di Masih Ngabang. banyak? Sekarang lagi musim. Oh, lagi musim. Boleh kita berkunjung Pak Ari Ya. Widiantoro? Gimana Pak Ketua Panitia? Loh, tadi saya mulainya jam berapa Pak? Boleh. Tadi kita mulainya terlambat loh Pak, 15 menit. Sudah di time is up katanya. Oke, sebentar lagi Pak ya. BUMDesa ini memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Hal inilah yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai pilar ekonomi, demokrasi ekonomi. Jadi boleh Pak, Sungai Keli salah satunya ingin memanfaatkan BUMDesa ini untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Katanya seperti itu. Cuma harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan kesepakatan bersama masyarakat desa supaya tidak berkelahi nantinya gitu Pak ya. Sudah bagus seperti gontok-gontokan akhirnya ini tidak terurus ya. Nah, itu perlu disepakati bersama. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada. Silakan. Ya. Satu pertanyaan sajalah mewakili. Gimana Pak? Dari? Oke Bu, nama saya Goodman dari desa Jambu Tembawang, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landa. Ada ya. Yang perlu saya tanyakan Bu tentang wisata. Karena wisata di tempat kami itu ada air terjun dan arum jeram. Riam. Jadi air terjun Terinting ini yang 7 tingkat di desa saya itu sangat sulit untuk menempuh karena masih daerah produktif. Solusinya kemarin kalau kita buatkan jalan tidak boleh menebang kayu karena itu adalah HL dengan cagar alam. Jadi seperti apa solusinya itu aja Bu, supaya kami bisa wisatawan itu bisa menempuh dengan jarak yang dulunya jalan kaki harus bisa pakai kendaraan. Itu hanya saya minta solusi Bu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dari Landa punya potensi air terjun 7 tingkat katanya. Kemudian ya tentunya kalau semakin tinggi geografisnya itu akan ada suatu tempat wisata yang mempunyai air terjun kemudian beriam ya, berbatu-batu. Nah, itu ciri khas
geografis das yang daerahnya hulu sana ya. Nah, kalau saya dikasih solusi apa nih, memang tak boleh nebang pohon, Pak. Nah, cuma kalau nebang pohon ada lagi yang ditanam, Bapak nebang, tapi nanti tanam di tempat lain. Ya, tinggal dicari solusinya dan tentunya harus ada izin kan, Pak. Nah, kalau itu untuk pembangunan jalan itu kan ke PU ya, ke PU. Ya, pakai dana desa juga karena oh begitu. Tapi perlulah ini Dinas Pariwisata Pak diajak untuk ngobrol bagaimana mengembangkan potensi wisata di daerah Bapak. Karena kita ini di daerah Kalbar haus dengan daerah-daerah wisata yang mudah terjangkau. Kita punya banyak aset wisata alam tetapi sulit terjangkau kan Pak? Nah, bagaimana kita mau ke sana? Pikirannya mau terbang aja ke Lembang sana, ke Bandung mau pergi. Padahal di Kalbar tuh ada. Nah, kita buat potensi wisata domestik, bagaimana masyarakat Kalbar itu bukan hanya ke pantai, tetapi di daerah air terjun yang aksesnya mudah. Ya kan Pak, kalau Bapak punya tempat air terjun seperti ini, saya juga nggak mau pergi kalau sulit terjangkau, ya kan? Itu seperti hiking, seperti berpetualang mau nyampe ke sana itu perlu pengorbanan begitu Pak, sampai jatuh atau apa. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau begitu Bapak boleh gali potensi ini, harus diajak berbicara Bupati pihak Pemkab dari Landa untuk bagaimana membicarakan aset salah satu wisata yang ada di sana, ada Dinas Pariwisata, pekerjaan umum mungkin akan digait. Nah, itulah. Nah, kekurangan kita memang tidak ada link pekerjaan yang saling berkaitan. Nah, sehingga tidak bisa kalau cuma desa, habis dong dana desa yang digunakan Bapak untuk membangun jalan, ya kan? Habis. Iya, harusnya ada pihak ketiga boleh, investor pihak swasta boleh, tetapi kan ini juga harus dibicarakan karena ini aset daerah, Pak. Ya kan? Nah, itu. Ya, Pak, kita tunggu beberapa tahun ke depan kalau memang ada seperti itu kami akan berkunjung ke Kabupaten Landak ya, Pak.